Baiklah Bapak dan Ibu, saya CGP Angkatan 11 Seniwati SD 19 Jangangoto akan melakukan berbagi praktik baik, itu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, di awal yang sama-sama kita hormati adalah Ibu Kepala Sekolah yang telah ikut serta dalam berbagi praktik baik kita, dan yang sama saya hormati Ibu dan Bapak yang telah berkenan hadir untuk menghadirkan itu pemahaman dan penerapan budaya positif. Baiklah Ibu-Ibu, saya akan mencoba memaparkan budaya positif dari PPT yang telah saya buat. Itu konsep utama dari budaya positif ada 6, itu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini akan kita bahas satu persatu, dimulai dari disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini adalah dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Mungkin sebelumnya juga dalam pembelajaran kita sering menyampaikan seperti ini kepada anak. Nah, setelah kita memahami praktik baik itu, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Itu kebutuhan dasar kita itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan serta kesenangan. Di sini kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini kalau kita memakai menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan, tentunya berupa hadiah atau kita janjikan anak-anak tersebut untuk mendapatkan berupa cenderamata atau bekal untuk kedepannya. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Kemudian motivasi perilaku itu yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid akan melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini yang merupakan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita. Nah, di sini dalam pelaksanaan disiplin ada beberapa konsep disiplin identitas gagal, itu berupa hukuman dan penghargaan. Nah, kalau hukuman sifatnya ada yang menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah. Nah, kemudian kalau dari segi penghargaan itu tidak efektif, itu merusak hubungan atau memunculkan sifat iri dari anak-anak kita. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, mematikan kreativitas di sini mungkin kita dengan menyanyikan hadiah, kita adakan lomba atau berupa lomba-lomba, kemudian udah ada yang menang. Nah, tentu yang tidak menang dia akan merasa merendahkan dirinya atau mematikan kreativitasnya. Ya si anu jujur kemenangnya lah awak asal aja lah. Kan memunculkan seperti itu dari pembelajaran yang kami dapatkan. Kemudian dengan menghukum dengan sistem ranking. Maaf Ibu, ada kelebihan kesikan mungkin. Menghukum dengan sistem ranking itu kita hukum, tapi kalau di kurikulum Merdeka sekarang kan tidak ada lagi Bu. Ini adanya di kurikulum sebelumnya. Kemudian terakhir merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu dari penghargaan tadi. Kemudian ada pula konsep disiplin identitas sukses. Nah, itu berdasarkan konsekuensi dan restitusi.
Nah, yang konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu bimbingan berkelanjutan, stimulus atau respon. Kemudian murid menghormati peraturan, kesediaan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau dari segi restitusi, itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini yang konsep disiplin pendekatan restitusi yang diterapkan di kurikulum sekarang, Ibu. Itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yang artinya adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat Gaseni tahun 2024. Nah, ciri-ciri dari restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Ini merupakan konsep dari pendekatan restitusi. Nah, apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini diambil contoh kasusnya siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau di hukuman itu biasanya guru menghukum siswa tersebut, contohkan hormat bendera 10 menit. Nah, guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau dalam segi hukuman. Dan kalau di konsekuensi yang dilaksanakan, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu kalau di tidak konsekuensi. Dan yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Dan di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dalam proses pembelajaran sekarang, Ibu, kita diharuskan untuk menggunakan restitusi tadi, karena itu yang membantu siswa untuk keluar dari masalahnya. Kemudian ada lagi yaitu budaya positif tentang 5 posisi kontrol. Nah, pada 5 posisi kontrol ini kita sering mungkin sebagian dari kita guru tanpa kita sadari sebelumnya di kurikulum sebelumnya mungkin kita pernah, saya sendiri juga Ibu Bapak pernah menggunakan kelima posisi ini. Nah, tapi tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui bahwa posisi kontrol kita dalam mendidik anak-anak kita dalam menyelesaikan masalah itu pasti kami baru mendapatkan ilmu dari sini, terasa langsung di diri, betul kita pernah melakukan yang seperti ini. Tapi ini bukan salah, bukan betulnya Ibu, tapi kita nanti akan berusaha memposisikan diri kita dalam menyelesaikan masalah anak di posisi mana sebaiknya, kan itu. Di posisi kontrol itu ada 5. Penghukum itu contohnya di penghukum patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Tentunya di dalam kita upacara ya Bu, kita kan sering memisahkan anak-anak kita yang tidak lengkap. Nah, itu posisi kontrol kita, posisi kita di pertama, penghukum. Nah, itu kalau di awal itu yang posisi kontrol yang jauh sangat dari yang diharapkan, itu kata Ibu fasilitator waktu itu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini juga saya pribadi juga pernah membuat seperti itu. Berapa kali Ibu menyampaikan kepada anak Ibu, jangan diulangi lagi, jangan berbuat lagi. Sebelumnya kamu sudah, hari ini kamu juga lagi. Kan itu kalimat kita. Itu berarti kita di posisi membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman, di posisi teman. Nah, itu kita sering mengucapkan ayolah itu dengan mengajak, dengan seakan kita berteman dengan ayolah yang tertib, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa salah. Nah, itu
kita katakan pada anak-anak yang bersalah tadi seperti itu. Ayolah nak, nah untuk hari ini tidak apa-apa kamu salah, tapi kedepannya tolong ya. Nah berarti kita berada di posisi teman. Kemudian pemantau. Nah pemantau di sini kita langsung memfokus anak. Kalau langsung memfokus, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kita minta langsung ke anak apa konsekuensi yang akan dilaksanakan karena dia sudah salah, atau apa hukuman yang akan dibuat untuk dirinya sendiri. Jadi kita minta dia menghukum dirinya sendiri. Itu kita berada di posisi pemantau. Kemudian posisi kelima itu posisi manajer. Nah posisi manajer ini kita gunakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat, yang sudah kita buat di awal pembelajaran Bapak dan Ibu. Itu dengan pertanyaan, mungkin kita menanyakan dulu apa kesalahan kamu, apa kira-kira kamu akan memperbaiki, atau kita tanya dulu dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Contohnya kita tidak boleh membuli, kita harus disiplin, datang harus tepat waktu. Kita tanya dulu, mungkin kita bawakan ke diri, contohnya di segitiga restitusi nanti akan kelihatan lagi Bu. Kita manusia tidak luput dari kesalahan, kita akan menasihati. Jadi kita ajak dulu untuk berdiskusi, baru kita selesaikan masalahnya. Nah, kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini peraturan kelas, kalau dulu di kurikulum sebelumnya kita membentuk peraturan kelas. Nah untuk kurikulum Merdeka sekarang, dari peraturan kelas tadi Ibu kita rubah ke keyakinan kelas. Jadi dari peraturan tadi dibuat ke keyakinan kelas dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Contohnya rasa tanggung jawab. Jadi di awal kita membuat keyakinan kelas itu memang peraturan dulu yang kita sepakati dengan anak. Contoh, kita akan membuat peraturan kelas. Apa peraturan kelas yang akan kita buat nak di awal semester? Contoh, kata anak kita tidak boleh datang terlambat. Dan salah satu contoh. Kemudian tidak boleh meribut di saat guru menyampaikan pembelajaran. Nanti kita sampaikan dulu itu kebajikan universal seperti rasa tanggung jawab, disiplin, kemudian menjaga kebersihan, tanggung jawab. Nah kan itu termasuk sebagian dari kebajikan universal. Nah dari situlah nanti kita baru bisa membuat keyakinan kelas. Nah awalnya keyakinan kelas ini kita bentuk, tanya ke anak, boleh mungkin kita dengan memakaikan skinot itu Bu, ditempel ke depan, diminta satu-satu ke anak, ini ditempel. Mungkin nanti kita klarifikasi, kita sepakati dengan anak mana yang cocok, baru kita tulis nanti bersama. Selama ini kan kita yang membuat dulu, baru kita sampaikan ke anak. Sebenarnya harus dengan siswa tersebut kita buat Ibu. Kita buat dulu, kita sepakati dengan anak, kalau gini gimana, kalau ini yang kita lakukan, kira-kira apa konsekuensinya nanti, apa keyakinan kelas yang akan kita dapat. Nah, keyakinan kelas itu Bu tidak perlu banyak poinnya, tidak perlu, cukup 5 atau 6 saja sudah. Yang penting sudah tercakup dari kebajikan universal tadi. Ada disiplinnya di sana, ada menjaga kebersihannya, kemudian atau sekarang kita kan sedang gerakan sekolah sehat atau untuk penilaian PKS, mungkin kita kepedulian anak-anak kita terhadap lingkungan, itu yang kita harapkan betul sekarang. Nah bagaimana anak-anak kita itu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa kita gunakan nanti itu dengan posisi kontrol yang terakhir tadi. Kita ajak, kita bersamai. Ini itu Ibu. Nah, kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Ibu dan Bapak, ini digunakan juga untuk penyelesaian masalah yang terjadi pada anak-anak kita. Itu segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Kebetulan kurang jelas di segitiganya Ibu. Kemudian yang keduanya validasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan dari keyakinan tadi yang kita buat. Jadi di sini sangat Bu. Nah ini segitiga restitusinya. Sebaiknya kita dalam menyelesaikan masalah siswa menggunakan segitiga restitusi ini.
Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa lebih mendalam lagi memahami segitiga restitusi ini dalam proses penyelesaian masalah-masalah peserta didik kita. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan Ibu dari berbagi praktik baik pada saat ini. Kalau ada saran atau tanggapan dari Ibu dan Bapak semua, saya mohonkan untuk menyarankan atau apa, karena masih dalam tahap belajar Ibu. Mungkin ada tambahan dari Ibu untuk apa PPT tadi, atau pembahasan yang belum kita pahami. Bu, izin pembahasan yang belum kita pahami. Bu, izin bertanya. Tadi kan Ibu ada menjelaskan berkaitan tentang 5 posisi kontrol, Bu. Iya. Nah, dari 5 posisi kontrol itu, apakah boleh diterapkan semuanya atau mana dari 5 posisi kontrol tersebut yang bagus untuk diterapkan kepada siswa, Bu? Itu pertanyaannya. Oke. Dari 5 posisi kontrol ini ya Ibu, dari informasi atau dari pengalaman yang didapatkan, mungkin bisa kita sepakati bersama juga Ibu. Kalau menurut kami posisi yang baik kita gunakan itu yang posisi kelima, itu manajer. Karena di sana kita tidak tidak memaksa kepada anak untuk dia mengakui kesalahannya, tapi kita dengan kita menanyakan, mengajak dia untuk berdiskusi, menanyakan keyakinan kelas, dia akan berusaha nantinya untuk memperbaiki kembali kesalahan-kesalahan yang telah dia buat. Kalau posisi penghukum itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Yang baiknya itu posisi kelima, itu posisi manajer. Kami dalam berdiskusi waktu itu yang muncul juga, apakah boleh kita gunakan kelima-limanya. Kadang-kadang situasi permasalahan anak itu tidak bisa ditoleransi, nah, kan begitu. Nah, disitulah posisi kita guru. Jadi ujung-ujungnya ke kita juga. Sampai kita berdiskusi biasa saja, Ibu Kes kan juga pernah mengatakan sebaiknya kita harus memang menggunakan posisinya yang bagus itu posisi kelima. Tapi ada saat-saatnya yang kita juga bisa menggunakan teman atau pembuat rasa bersalah tadi. Tapi tidak selalu, yang sebaiknya ya posisi manajer itu yang kita gunakan. Karena mengingat cara bertanya, cara kita menyampaikan kesalahan itu kepada anak, mungkin itu Mbak Lauda. Aduh, Bu Reni. Sedikit lagi ini yang dari apa yang disampaikan oleh Ibu Lauda, itu kan ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, dari apa yang Ibu ini dapatkan, itu kan melalui Zoom, berarti? Iya. Iya. Jadi materi ini kan didapat melalui PP. Iya. Nah, sesuai atau lanjutan dari pertanyaan Ibu Lauda, tadi posisinya ini semuanya kalau di sini semuanya dikatakan bisa, Iya. kan seperti itu. Nah, kemudian ada tidak fasilitator itu menyampaikan dari kelima penerapan tadi yang telah diberikan, ada tidak yang menyatakan kita tidak boleh menggunakan kategori posisi kontrolnya penghukum? Iya, ada. Kalau ada, berarti di sini
bisa dikatakan bahwasanya di dalam posisi kita pada saat sekarang berarti ada bahagian dari pengontrolan budaya positif itu, berarti penghukum itu tidak dibenarkan lagi, pembuat rasa bersalah tidak dibenarkan lagi. Yang dibenarkan itu berarti mungkin bisa jadi dari segi teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah mungkin itu tambahan Tapi tadi. sebaiknya manajer, Bu. Ya, Sebaiknya manajer. Dari segi manajer, ini kan ada pertanyaan, beberapa contoh pertanyaan yang timbul. Iya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Iya. Nah kita kan menuntut siswa tersebut, artinya dia menyadari atas kesalahannya, memikirkan apa ya salah saya, kan seperti itu, mengungkapkan kesalahannya. Kemudian apakah dari manajer atau posisi kontrol yang manajer tadi, berapa kali hendaknya kita membiasakan siswa tersebut tidak lagi untuk bisa berbuat salah atau berbuat yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Nah, apakah 3 kali kemudian kita kembali ke penghukum? Nah, seperti itu. Atau di segi manajer hanya kita menggali terus kesalahan-kesalahan dia, Bukan mencari kesalahan, Bu, mengajak dia untuk merubah sikap. iya, artinya ya mengajak dia untuk merubah sikap. Kalau dia tidak terubah, nah berapa kali hendaknya kita harus mencatat, misalnya atau 3 kali kita akan menjadi penghukum loh. Iya. Kita akan menjadi pembuat rasa bersalah, kamu akan saya kembalikan. Apakah bisa seperti itu atau tetap kita sebagai manajer di sini ya kita tanyakan 1 kali, 2 kali, 3 kali misalnya. Kan ada anak kita yang seperti itu, 1, 2, 3 Itu juga. itu juga. Kemudian dia berhenti sejenak melakukan kesalahan. Iya. Kemudian di kesalahan keempat dia kembali ke arah kesalahan yang pertama tadi kembali. Nah, bagaimana caranya kita memposisikan kita sebagai pengontrol, tetap berada di manajer, tetapi ada bukan konsekuensi tadi ya Bu ini, tetapi restitusi. Iya. Jadi kalau konsekuensi mungkin tadi kalau Bu ini sampaikan itu tidak lagi rasanya. Ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah, itu tuh bagaimana itu? Bagaimana kita tetap di manajer A atau kita kembali ke hukum atau ada lanjutan dari tindakan yang akan kita lakukan? Terima kasih, Bu. Di saat kami diskusi di call itu, Bu, memang ada pertanyaan seperti itu teman dari guru SMA, dia juga sering mendapat siswa terlambat setiap hari. Nah, sama pertanyaan persis dengan pertanyaan Ibu tadi. Nah, jawaban dari fasilitator di sanalah kita dulu. Kita tidak boleh bosan. Kita harus, tidak ada berapa kalinya sampai kapannya kita harus untuk kembali menegakkan manajemen tadi. Tidak boleh lagi kembali ke awal, Bu. Tetap harus, walaupun bagaimana kita harus menggunakan manajemen tadi. Tidak boleh lagi kembali ke penghukum ke apa. Nah, insya Allah kemudian jalan satu lagi, Bu, kita kolaborasi dengan orang tua. Tentu kita akan bertanya kenapa anak ini itu juga permasalahannya. Tentu kita akan kolaborasi dengan masyarakat, lingkungan, dengan orang tua terutama. Dan kalau di SMA katanya kan dengan awalnya dengan guru BP, guru bina studi, berapa orang kali tidak masuk kan ke itu. Persis pertanyaannya dengan Ibu tadi. Kita nggak boleh bosan, nggak boleh kita kembali lagi ke posisi yang sebelumnya. Untuk inyo Bu, sampai kami waktu diskusi itu, Bu, melebihi waktu. Saya pertanyaan, ini pun pertanyaan seperti itu, Bu. Kami di sekolah itu anak kan mental lambe, nanda lengkap itu udah upacaranya, Bu, itu Nah di situ posisi kita dulu di sana itu nggak boleh kita kembali lagi ke posisi menghukum, apalagi menghukum. Itu kan lama tertanamnya bagi Ibu. Jangankan itu, coba Ibu rasakan. Saya fasilitator, ibu-ibu kan sekarang kan pelajar istilahnya di sini. Nah, saya bilang lah, Bu Seniwati sering masuknya terlambat ke rukol. Ada apa ya? Sering kalau saya itu kan lama nggak terasanya di batin Ibu. Pasti Ibu akan merasa. Nah, jadi kita nggak boleh kembali, Bu. Kita nggak boleh bosan.
Nah, dan kata-kata berapa kalinya. Sampai kami geleng-geleng kepala aja bersama waktu itu. Jadi nggak boleh. Itulah pendidikan, itulah yang akan kita lakukan, itulah posisi guru kita itu di buku dan ditirunya di situ. Itu jawabanmu tak boleh kembali. Sama pertanyaan itu dengan Bu Madainita SMA. Itu Bu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari berbagi. Mudah-mudahan kedepannya kita masih saling berbagi. Insya Allah banyak sekali ilmu-ilmu yang kami dapatkan. Mudah-mudahan dari 4 modul nantinya kita saling berbagi lagi, Bu. Mungkin ini tahap pertama. Kalau ada salah dan janggalnya, PPT-nya kurang baik, kami mohon saran juga nanti bagaimana baiknya dari ibu semua. Insya Allah ke depan kita akan tetap berbagi lagi. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak ibu semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita berikutnya, sebaiknya terlebih dahulu kita buat dulu itu keyakinan kelas kita terlebih dahulu. Ya, yang mana keyakinan kelas ini berawal dari kita dari peraturan kelas. Jadi awalnya kita buat dulu peraturan kelas. Dari peraturan kelas nanti akan lahirlah keyakinan kelas yang kita buat secara bersama, yang akan kita yakini selama 1 semester atau 1 tahun pelajaran ini. Nah, baiklah anak ibu, untuk kita membuat keyakinan kelas bersama, ibu akan membagikan kepada anak ibu itu berupa kertas. Nanti di sini anak ibu tulis, ya, anak ibu tulis itu apa peraturan-peraturan kelas menurut anak ibu yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Nah, ini akan ibu bagikan satu persatu. Cukup anak ibu tulis 1 masing-masing anak ibu. Contoh peraturan kelasnya, kelas tidak boleh kotor, itu contohnya. Atau tidak boleh berkelahi sesama teman. Nah, anak ibu tulis 1 saja. Nanti yang akan kita jadikan nanti dari peraturan yang kita buat ini akan menjadi keyakinan kelas. Jadi masing-masing itu kalau sudah selesai nanti akan ditempel di sini. Ya, oke. Nih, ibu bagikan. Tulis di sini ya, nanti menempelnya yang pada lemnya. Tulis di sini ya. Oke. Jangan terbalik menulisnya, nah. Iya, sama. Tulis 1 masing-masing anak ibu. Yang pada akhirnya nanti akan kita jadikan ya berupa keyakinan yang anak ibu tanda tangani bersama nanti. Iya, sama-sama. Silakan anak ibu tulis. Silakan ditulis, nanti akan kita tempel di papan tulis kita. Silakan tulis. Ya, silakan ditulis. Mana yang udah selesai boleh menempel ke peraturan kelasnya. Nanti mana yang menurut kita masuk ke keyakinan kelas nanti kita pindahkan, kita susun. Ya, silakan tempel di sebelah kanan. Bella udah, silakan tempel. Ya, boleh. Lanjut, siapa lagi? Boleh, silakan tempel ke depan. Pokoknya di sebelah sana. Lanjut, kembali duduk anak ibu. Tempel ke depan. Semuanya menempel. 1 aja. Ayo. Mas, oke. Jangan lama sekali, nak.
pertama kita lihat, itu tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi ini apa nilai kebajikan yang dapat kita ambil dari sini, Nak? Tidak boleh berkelahi ini apa? Kebajikannya? Hah? Apa, Nak? Selalu akur bersama teman. Ya, apa? Tidak boleh berkelahi berarti anak ibu berteman. Bisa nggak kita masukkan ke keyakinannya kasih sayang? Saya berarti yang pertama kita buat di sini kayak kasih sayang. Nanti akan anak ibu tulis ke apa ya, ke karton ya. Kemudian yang kedua, kelas selalu bersih dan kondusif. Apa itu? Kelas tidak boleh ada sampah. Ya, kelas tidak boleh ada sampah. Bagus. Kira-kira termasuk keyakinan kelas yang mana dia? Masuk ke kasih sayang juga enggak dia? Tidak ya, tapi menjaga kebersihan. Boleh. Berarti masuk ke keyakinan itu menjaga ya, menjaga kebersihan. Terus yang ketiga, tidak ada keributan. Wanita? Tidak ada keributan. Masuk ke mana dia, Nak? Menjaga keamanan. Bagus, Gibran. Menjaga keamanan. Terus tidak berkata-kata kotor. Apa, Nak? Menjaga perkataan. Masuk ke mana dia, Nak? Masuk ke kasih sayang juga, Nak? Tidak berkata-kata kotor. Masuk ke mana? Disiplin. Nah, disiplin. Disiplin ya. Nah, kelas tidak boleh ribut. Sama enggak dengan apa tadi? Tidak ada keributan di kelas, sama ya? Nah, sama berarti masuk dia kepada menjaga keamanan. Kemudian tidak bermain saat berdoa sebelum belajar. Masuk ke mana dia, Nak? Disiplin juga ya. Nah, sini dia berarti menyatu dia, Nak ya. Tidak boleh bullying. Masuk ke kasih sayang. Kasih sayang ya. Tidak boleh berkelahi, kasih sayang. Oke. Kelas harus tetap bersih. Masuk ke menjaga kebersihan. Tidak boleh berkata-kata kotor. Sama dengan tadi kasar ya. Sama sini ya. Disiplin juga. Tidak boleh membuli teman. Kasih sayang juga ya. Oke. Tidak boleh membuli. Sama ya. Sama berarti masuk ke kasih sayang. Kelas selalu bersih. Menjaga kebersihan ya. Tidak boleh mengejek satu sama lain. Masuk mana dia? Kasih sayang lagi. Tidak boleh kelas kotor. Kebersihan ya. Kelas harus bersih sama. Nah, lahir 4 keyakinan kelas kita. Nah, masih perlu kita tambah enggak, Nak? Enggak perlu. Enggak perlu, ini kita pakai. Jadi di antara kita keyakinan kelas yang kita hasilkan pada hari ini ada 4, cukup 4 saja boleh. Mau ditambah juga boleh. Umpamanya kita tambah dengan bertanggung jawab dengan tugas. Bisa juga seperti itu ya, boleh ditambah. Tapi dari hasil anak ibu tadi setelah kita klasifikasi muncul 4. Boleh kita tambah, boleh kita kurangi kalau tidak sesuai dengan kita. Boleh kita tambah 1 lagi ya. Itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nah, dari kesepakatan atau keyakinan yang telah kita buat ini, apakah anak ibu bersedia untuk melakukan? Bersedia ya. Apakah anak ibu merasa terpaksa dengan keyakinan yang telah kita buat? Tidak. Tidak, Nak? Tidak. Apakah kita akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh untuk ke depan? Ya. Nah, kalau anak ibu bersungguh-sungguh untuk ke depan, berarti kita sudah sepakat untuk melakukan keyakinan
keyakinan ini. Nah, untuk itu karena kita udah sepakat, baiklah kita akan menandatangani dulu itu kesepakatan dari keyakinan kita ini. Nah, mulai dari Ibu, kemudian lanjut dengan urutan anak Ibu, urutan nama pertama ya. Mulai dari Ibu, ya. Ya, anak Ibu tanda tangan juga nanti. Nah, mulai dari urut pertama, maju. Silakan maju. Tandanya kita sudah membuat keyakinan kelas ya, buat dinda nomor 2. Buat nama, kemudian tanda tangan di samping. Iya. Boleh ditulis ya. Oke, lanjut urut nomor 2. Nah, anak Ibu, nomor urutnya kan udah kenal. Nah, silakan. Oke, lanjut urut 3. Ayo, lanjut urut 3. Bawa pena ya. Terus, anak Ibu kan udah hafal urutan namanya. Nama panggilannya itu enggak apa-apa. Tanda tangan nggak dirubah lagi ya. Terus ayo nak. Lanjut. Aduh, bukunya panjang, potong nanti ya. Terus lanjut. Siapa lagi nak? Terus, ayo Triana. Dua lagi, Saira, Sahwa.
Sahwa. Nah, silahkan duduk anak ibu. Baiklah anak ibu semua, terima kasih kepada anak ibu yang telah saya masih kurang satu boleh. Kurang anak ibu. Iya ya, cepat. Hampir ketinggalan. Oke, dari selesainya kita menandatangani kesepakatan kelas dari keyakinan yang telah kita buat tadi, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dari keyakinan kita ini bisa kita jalankan untuk kedepannya. Enak ya? Nah, mungkin cukup sekian pembuatan proses penyaringan keyakinan kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa kita laksanakan. Nanti akan kita lanjutkan dengan memindahkannya ke karton dan kita tempel di dinding kelas kita nantinya. Terima kasih ya Nak ya. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.